Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS, Kamera, Pencahayaan, dan Tata Suara. Untuk materi kali ini, materi KPTS akan membahas tentang analisis continuity shot. Untuk materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Jadi materi kamera pencahayaan dan tata suara ini masih ditujukan untuk kelas 11. Kita mulai analisis continuity shot. Continuity shot dalam bahasa Indonesia adalah pengambilan gambar yang berkesinambungan. Tujuan dari continuity shot adalah menyampaikan satu adegan yang utuh. Dalam satu adegan diperlihatkan potongan-potongan shot yang berkesinambungan sehingga terkesan menjadi satu adegan yang utuh tanpa dipotong-potong. Jadi ketika kamu lihat satu video yang utuh itu kesannya seperti satu adegan yang dilakukan cuma sekali, padahal itu mungkin juga dilakukan berkali-kali dan dilakukan proses editing. Jadi bisa dinamakan beberapa video yang sudah kalian lihat adalah video continuity shot. Cara untuk membuat pengambilan gambar seolah-olah diambil dengan multikamera yang menunjukkan continuity shot padahal menggunakan single kamera. Ada dua, yang pertama disebut dengan master scene, yang kedua disebut dengan triple take. Apa itu master scene? Yang pertama, untuk membuat proses pengambilan dengan master scene, yang pertama kan harus tentukan dulu ada berapa angle kamera yang akan kalian gunakan atau kalian produksi dalam satu adegan. Kemudian ambil master shot pertama, size-nya long shot. Adegan dimulai dari awal sampai ke adegan akhir. Kemudian ambil master shot cover A, misal bisa medium atau close up, diulangi lagi dari awal sampai akhir adegannya. Kemudian di angle yang ketiga kita ambil master shot B. Ini juga dilakukan hal yang sama. Jadi prosesnya kita ulangi adegannya dari awal sampai akhir. Nah, tergantung berapa angle. Misal kita pakai 5 angle ya kita melakukan 5 adegan yang sama angle-nya dan tidak berubah. Kemudian satukan dalam editing master shot yang sudah tadi, kemudian antara master shot, cover A, cover B, kemudian ditata menjadi gambar yang berkesinambungan. Jadi gambarnya cuma dipindah dari kamera A ke kamera B, kamera C, ke A lagi, ke B, ke A, terus ke C gitu bisa. Di editingnya seperti itu. Terus bedanya apa dengan triple take? Sebenarnya untuk pembuatannya hampir sama. Jadi untuk membuat dengan teknik triple take, tentukan ada berapa angle kamera yang akan diproduksi, sama kita tentukan dulu ada berapa shotnya dulu, ada berapa angle-nya. Kemudian bisa kita buatkan shot list untuk lebih detailnya. Jadi biar nggak lupa kamu bikin shot list-nya, karena untuk triple take ini butuh ketelitian yang lebih tinggi. Kemudian hampir sama dengan master take, bedanya pemain tidak perlu mengulangi semua adegan dari awal sampai akhir. Pengambilan gambar sesuai dengan kebutuhan naskahnya saja. Misal ambil gambarnya di shot pertama master oke dari awal sampai akhir. Di shot yang kedua atau di shot yang ketiga kita cuma ambil beberapa adegan yang dirasa perlu untuk sudut A dan sudut B atau sudut lainnya. Tidak perlu diulang dari awal. Kemudian satukan dalam editing sehingga menjadi gambar yang berkesinambungan. Ini kelebihan dan kekurangannya. Dengan menggunakan proses master scene, yang pertama jelas akan memakan waktu yang lebih lama karena proses setiap shotnya diulang dari awal sampai akhir. Kemudian di triple take itu memakan waktu yang cukup efisien karena untuk produksi shot-shot berikutnya tidak perlu dilakukan pengulangan dari awal sampai akhir, cukup adegan yang dirasa perlu saja. Kemudian untuk kelebihannya pada master scene akan ada banyak pilihan gambar pada saat proses editing. Jadi waktu editing itu gambarnya masih bisa bervariasi karena kita punya sudut A utuh dari awal sampai akhir, kita punya sudut B utuh dari awal sampai akhir, kita punya sudut C dari awal sampai akhir. Nah, kita tinggal pilih gambar yang mana. Tapi ketika kita menggunakan triple take tidak terlalu banyak pilihan gambar karena gambar yang kita punya memang tidak sebanyak di master scene. Ketika di sudut B ya cuman misal close up-nya gambar itu nggak ada gambar dari awal, jadi pilihannya lebih sedikit.
Oke, sekarang kita perhatikan hasil continuity dengan menggunakan single kamera. Kita lihat videonya. Continuity mulai dari duduk, ditaruh dulu gelasnya, duduk, kemudian ambil gelasnya, minum, diletakkan lagi gelasnya, kemudian bersandar sambil ambil HP, kemudian main HP, kemudian mulai ngepick, tersenyum, kemudian bangun, taruh HP-nya, terus minum lagi. Oke, hasilnya seperti itu continuity-nya. Sekarang kita coba bedah bagaimana cara membuat continuity shot itu menggunakan single kamera dengan dua teknik tadi, yaitu teknik master scene dan teknik triple take. Nih, ini proses pembuatan master scene dan triple take. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu untuk master pembuatannya. Jadi prosesnya dia siapkan dulu tripodnya, kemudian dilakukan untuk master yang pertama secara utuh ya. Ini gambarnya. Jadi dari utuh dari awal, taruh, duduk, sampai dia minum lagi, utuh. Kemudian shot kedua dilakukan yang sama. Jadi pertama tadi kamera masih di sini. Nah, kamera masih di sini. Shot pertama dilakukan secara utuh. Kemudian shot kedua kamera berpindah di sebelah sini. Dilakukan juga secara utuh ya. Adegannya dimulai dari awal nih. Datang, ini hasilnya. Datang, taruh, duduk, terus diminum. Nah, ini utuh juga. Adegannya utuh di shot kedua sampai selesai, minum lagi. Shot ketiga sama, kamera berpindah dan dilakukan dengan sama, prosesnya masih pakai master scene nih. Oh enggak, yang ketiga ini sudah menggunakan triple take. Posisi yang ketiga kita tidak mulai dari awal, tapi kita pakai yang perlu-perlu saja. Letakkan gelas, close up HP, close up minum. Nah, yang adegan shot ketiga kita menggunakan triple take, jadi kita bisa mengkombin dari menggunakan proses master scene sama triple take, kemudian digabungkan di editingnya antara kamera A, kamera B, dan kamera C. Shot A, shot B, dan shot C. Nah, itu jadi prosesnya antara master scene dan triple take. Master scene kita ulang dari awal seutuh, kalau triple take kita ambil yang penting-penting saja. Kemudian ini teliti dalam continuity. Ini ada satu contoh video. Jadi continuity itu sangat berhubungan erat dengan ketelitian kalian. Ini ada beberapa contoh yang masih terlewat di beberapa contoh adegan film. Continuity-nya tidak berjalan. Antara lain ada film Mad Max. Ini pertama diperlihatkan shot ini talinya masih belum bergelantungan, masih tertata rapi di sini. Kemudian shot berikutnya, nah talinya sudah ada di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan continuity, nggak cuman pergerakannya, cuman aksesoris itu juga harus kalian perhatikan. Jangan sampai berubah, karena ketika seperti ini nanti istilahnya akan jumping, continuity-nya tidak berjalan. Kemudian ada beberapa film yang lainnya, di sini masih kelihatan. Ini masih kelihatan kru filmnya, bayang-bayangnya. Nah, di film Dark Knight, film Batman, itu juga ada. Ini masih terlihat kru shotnya di sini. Ada kru filmnya, kameramen atau asistennya di sini. Nah, kemudian ini ada continuity yang sangat jelas ini. Nah, ketika adegan ini. Nah, perhatikan tangannya, proses gestur tangannya waktu tangan Joker memegang tangan Batman ini. Di shot berikutnya ini akan berubah. Nah, oke, kita ulangi ya.
Oke, masih di villain Batman. Perhatikan tangan dari Joker ketika memegang tangan Batman. Dia posisinya berubah. Dari awalnya seperti ini. Shot berikutnya tangannya berubah. Nah, ini. Tangannya berubah ya. Jadi tidak continuity. Jadi continuity itu harus benar-benar detail ketika adegannya diulang, harus sama persis. Oke, sebelum ke tugas masih ada satu contoh lagi, tadi belum masih kelewat. Oke, dicontoh di film satunya, Now You See Me. Nah, ini ada adegan yang bocor di sini. Padahal di shot berikutnya tidak ada orangnya. Nah, itu juga dinamakan tidak continuity ya. Jadi di shot masternya nggak ada, di shot covernya malah ada orang lewat. Nah, bahkan di film sekelas Hollywood pun masih terjadi kesalahan. Jadi silahkan untuk continuity itu benar-benar kalian pelajari dengan betul, dan fokusnya cuma satu karena harus teliti, karena tingkat ketelitian di continuity harus dijunjung tinggi, karena kalau enggak biasanya orang-orang akan lebih detail untuk mengamati karya kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas. Untuk tugasnya, buat adegan sederhana dalam satu tempat yang diperankan satu tokoh, misalnya, dan buat satu adegan yang aktif ya, misal membaca buku atau memakai sepatu atau menulis atau sedang menggambar, tapi buat continuity-nya jadi satu gerakan aktif gitu. Kemudian buat video continuity minimal menampilkan 5 shot dengan angle dan shot yang bervariatif. Minimal 5, kalau lebih oke, lebih bagus. Kemudian edit secara sederhana, tidak usah diberikan sound effect, background atau yang untuk mempercantik gambarnya. Saya mau lihat misal ada suara yang bocor juga nggak masalah, tapi yang di sini tugasnya poinnya adalah continuity untuk gambarnya dulu. Jadi gambarnya supaya benar-benar berkesinambungan atau continuity. Hati-hati di editing, jangan sampai di editing juga harus teliti, jangan perkirakan antara shot 1 dan shot 2 itu bisa pergerakannya bisa nyambung, jadi jangan sampai ada yang miss. Fokusnya di pergerakan yang continuity dulu ya. Kemudian nanti gabungkan dalam satu adegan. Kemudian durasi maksimal 45 detik aja, nggak usah panjang-panjang. 30 sampai 45 detik. Minimal 5 shot lebih boleh. Kemudian jangan lupa beri keterangan identitas di tugas kalian. Oke. Tugas sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di-share di grup untuk bahan diskusi. Oke, sekian materi untuk KPTS kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.